Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bergabung di IHT kita ya dengan kegiatan asinkronus yaitu elaborasi pemahaman modul ajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang modul ajar. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ya. Apakah Ibu sudah pernah membuat modul ajar? Sudah apa belum? Sudah pernah, Bu. Iya, Modul sudah ajar pernah. itu kan mirip dengan RPP kan, Bu? Sudah pernah, Bu. Iya, betul. Jadi modul ajar mirip-mirip dengan RPP, hanya saja ada komponen-komponen yang menambahnya. Baiklah, kita akan mencoba langsung ke dalam konsep pembelajaran. Sebentar, saya share screen dulu. Iya. Kelihatan, Ibu? Jadi konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Komponen modul ajar yang pertama adalah informasi umum. Ini memuat tentang identitas modul. Jadi nama ya seperti judul ya, nama penyusun, institusi, tahun disusunnya modul ajar dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah informasi umum. Jadi sama seperti RPP juga, kita mempelajari tentang kompetensi awalnya. Apa sih kompetensi awal? Jadi kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, selanjutnya ada lagi ya, sarana dan prasarananya. Di sini ada teknologi ya yang termasuk dalam sarana prasarananya. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, ini yang harus dikuasai oleh para pendidik ya. Jadi model-model pembelajaran seperti tatap muka, PJJ, daring dan luring misalnya, dan blended learning. Nah, adapun komponen ajarnya terdiri dari tujuan pembelajaran, ya, pemahaman bermakna. Nah, untuk pemahaman bermakna, karena ini baru di kurikulum ini, maka yang disebut dengan pemahaman bermakna ada informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, Bu ya. Nah, ada lagi yang baru nih, ada pertanyaan pemantik. Ya. Apa sih pertanyaan pemantik? Kalau di RPP nggak ada pertanyaan pemantik ya, Bu ya. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, contohnya pada pembelajaran nulis cerpen misalnya, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Proses IHT kita, saya kan pernah menanyakan ya. Ya, apakah ibu-ibu di sini pernah membuat sebuah modul misalnya? Nah, itu termasuk dengan pertanyaan pemantik. Kita lanjut, Bu. Nah, jadi ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, ada pengayaan dan remedial, iya. Terus lembar kerja peserta didik, daftar pustaka, dan selain daftar pustaka ada glosarium. Ya, oke. Kita lanjut ya, Bu ya. Ya, jadi seperti itu, Bu, untuk konsep-konsep dari modul ajar tersebut. Nah, selanjutnya kita ini ada prinsip. Kalau tadi adalah prosesnya, sekarang prinsip. Ya, jadi ini ada prinsip-prinsip modul ajar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pendekatan melalui tahap perkembangan yang memperhitungkan karakteristik, perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak, terus melihat dari sudut pandang guru ya, bahwa peserta didik itu unik. Nah, prinsip penyusunan modul ajar harus esensial, menarik, bermakna dan menantang,
relevan dengan kontekstual dan berkesinambungan. Jadi ada 4 kriteria yang dimiliki oleh modul ajar yang kita buat tersebut. Nah, ini prosedur hal yang perlu diingat ya. Nah, ini adalah proses pedoman. Ya, baik Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan di dalam prinsip buatan modul ajar ini? Atau kita lanjutkan ke contoh modul ajarnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Bu Mutiara. Iya. Pada bagian komponen inti. Ya. Pada bagian komponen inti di situ ada pemahaman bermakna, Bu ya. Iya, pemahaman bermakna. Di sini masih kurang jelas, Bu. Apa yang dimaksud dengan pemahaman bermakna itu? Baik, terima kasih Ibu Mun. Jadi pemahaman bermakna dalam komponen inti itu ialah informasi tentang manfaat apa yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi manfaat-manfaat yang diperolehnya. Nanti contohnya bisa kita lihat pada contoh modul ajar yang akan saya tampilkan. Ya, silahkan Bu. Bentar ya. Boleh bertanya, Bu? Iya. Iya, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang modul ajar ya Bu, bisa di mana di dalam modul ajar itu terdapat beberapa komponen modul ajar. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah komponen-komponen modul ajar itu bisa ditambah lagi atau dikembangkan selain yang Ibu jelaskan tadi? Nah, seandainya ya Bu bisa dikembangkan lagi, kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan modul ajar tersebut? Terima kasih Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Linda atas pertanyaannya. Jadi komponen modul ajar bisa saja Bu ditambah dan dikembangkan. Jadi bisa ditambah, harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah ya, serta adanya ide-ide kreatif dari guru dan inovasinya tentu saja. Jadi bisa Bu, boleh sangat boleh bisa dikembangkan. Ya, terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya, iya, saya akan saya akan mencoba ini memberi contoh modul ajar bahasa Indonesia. Ini contohnya, yang pertama tadi ini saya ambil dari salah satu guru bahasa Indonesia ya. Jadi yang pertama adalah informasi umum. Jadi identitas sekolah tadi. Selanjutnya ada kompetensi awal. Ya, seperti RPP dia juga mempunyai kompetensi. Ada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini kita bisa mencari. Jadi bisa mencari di dalam profil pelajar Pancasila apa kira-kira yang bisa masuk ke dalam modul ajar yang akan kita buat. Jadi pelajaran-pelajaran apa yang bisa masuk. Nah, jadi di sini kita ambil salah satunya ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini bisa kita sampaikan melalui salam ya di acara pembuka. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita masuk ke dalam komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan oleh Bu Linda, pemahaman bermakna. Jadi di sini bersyukur, berpikir kreatif, dan membina nalar kritis. Ya, jadi ini informasi ini membuat siswa ini pandai bersyukur misalnya. Siswa ini berpikir dengan kreatif dan juga dia mempunyai nalar yang kritis. Nanti karena sepertinya di sini mengambil resensi untuk pembelajarannya, maka pertanyaan pemantiknya di sekitar seputaran resensi. Iya, asesmen, diskusi kegiatan inti, penutup. Hanya saja ini kita tambah dengan asesmennya. Nah, diagnostik,
formatif, dan sumatif. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Ini ada contoh lembar kerja peserta didik. Ada kunci jawabannya juga, tentu saja ini di lampiran ya Bu ya. Jadi di lampiran modul kita masukkan, nah contoh program remedial. Nah di sini juga kita masukkan, ada lagi apa sih yang harus, ada materinya. Nah ini materi yang ada di modul. Ini materinya. Selanjutnya, iya glosarium. Ada, nah contoh dari resensi. Kita ambil di sini resensi buku Koala Kumal. Nah ini ada contohnya. Kenapa harus ada contoh? Ya karena ini modul. Siswa boleh mencari contoh dari resensi yang dibuatnya. Jadi mereka bisa mencari contohannya saja. Di modul kita juga ya tentunya memiliki sebuah contoh sehingga bisa membandingkan dengan pekerjaan siswa tersebut. Demikian Bu untuk modul ajar hari ini. Ya, ada pertanyaan? Ya. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ya, yang kita pelajari tadi. Coba sebutkan jenis asesmen yang ibu-ibu ketahui. Iya baik, dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, ya kami mengetahui bahwa di dalam modul ajar itu terdapat beberapa asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, dan yang kedua asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di mana ketiga asesmen ini sangat berperan sekali untuk menentukan keberhasilan siswa di dalam mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai capaian pembelajaran di sekolahnya tersebut. Iya, terima kasih Bu Nujula sudah paham dengan kegiatan kita dengan modul pembelajaran. Baik Ibu-ibu, karena waktu kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan acara IHT ini, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan hari ini berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.